Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosiologi hukum dan karakteristik sosiologi hukum. Apa itu sosiologi hukum? Kita awal dari mulai sosiologi. Sosiologi. Nah, ini sosio artinya sosial, yang dimana sosial itu berarti bersama. Nah, logis berarti ilmu. Nah, sosiologi ini terdiri dari dua kata, yaitu sosio dan logi. Nah, artinya itu adalah ilmu sosial yang mempelajari sosial tentang manusia, jadi bersama manusia gitu. Nah, apa itu? Hukum itu aturan yang tercipta dan bersifat mengikat, memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa sosiologi hukum itu adalah ilmu cabang hukum yang mengatur tentang hubungan dengan hukum dengan masyarakat gitu. Nah, hukum ini memiliki sejarah tersendiri, yaitu istilah sosiologi hukum itu pertama kali dikenal oleh Angelo Lotti pada tahun 1882. Nah, menurut dia, ilmu ini meneliti bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat, sehingga menjadi sangat relevan bagi praktisi hukum untuk memahami dampak hukum terhadap masyarakat. Nah, sosiologi hukum ini memiliki pendekatannya, ada 3, yaitu aspek filosofis. Apa itu? Dari sudut pandang filosofis, sosiologi hukum itu berusaha menjawab pertanyaan dasar tentang hakikat hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Jadi, hukum ini bukan sekumpulan aturan yang hanya diikuti, melainkan hasil atau produk dari interaksi sosial, nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi sehingga sosiologi hukum ini mempelajari bagaimana norma hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan menyesuaikan diri dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, aspek teoritis. Nah, secara teoritis ini, sosiologi hukum ini berupaya mengembangkan model dan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana itu hubungan antara hukum dan fenomena sosial dalam masyarakat. Jadi, pendekatan seperti teori interaksionisme simbolik digunakan untuk memahami bagaimana suatu individu dan kelompok berinteraksi dengan hukum, serta bagaimana makna hukum dibentuk melalui interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, aspek empiris. Nah, dalam aspek ini, sosiologi hukum ini melibatkan kerja lapangan. Jadi kita turun terjun langsung dalam masyarakat tersebut untuk mengetahui bagaimana jalannya hukum itu berlaku di dalam masyarakat. Jadi dia ini mencakup tentang kepatuhan hukum, pelanggaran dan dampak hukum terhadap perilaku sosial yang terjadi di masyarakat, dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Jadi sosiologi hukum ini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Adapun pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, di sini saya tidak akan menyebutkan pengertiannya banyak, hanya 1, 2, 3 ahli. Yang pertama yaitu Sodo Soekanto, yang dikutip dari buku Sosiologi Hukum oleh Muhammad Ulil Absor. Nah, dalam buku ini menurut Soejono Soekanto, pengertian sosiologi hukum itu adalah
cabang ilmu pengetahuan yang meneliti manusia terhadap hukum dan mengapa seseorang gagal menaati hukum tersebut gitu. Dan jadi tidak hanya itu, cabang ilmu ini juga bisa mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan dan ketidaktaatan suatu individu atau kelompok masyarakat terhadap hukum. Nah, yang kedua ada David M. Steve. Menurut David, sosiologi hukum ini adalah studi sosiologi terhadap fenomena hukum yang spesifik, di mana hal ini berkaitan dengan legal resolution. Fenomena hukum ini juga berhubungan dengan proses interaksional dan organisasional socialization, tipifikasi, abolasi, dan konstruksi sosial. Yang ketiga, Donald Beck menuliskan sebuah pengertian dan definisi sosiologi hukum. Menurutnya di dalam buku Sosiologi Hukum karya Muhammad Iwan Lubis. Nah, menurut dia, sosiologi hukum ini adalah kajian terhadap kajian khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Nah, kita balik ke materi kedua, karakteristik hukum, ilmu sosiologi hukum. Nah, karakteristik sosiologi hukum ini dibagi ada dua, yaitu deskripsi dan penjelasan. Maksudnya gimana? Deskripsi. Yang pertama, sosiologi hukum ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik hukum dan bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini terkhusus di luar konteks hukum formal ya. Jadi fokusnya ini bagaimana aturan hukum itu dijalankan oleh berbagai aktor seperti hakim, pengacara, polisi, masyarakat, ataupun macam profesi yang lainnya. Nah, praktik-praktik ini tergantung dengan pada konteks dan situasi yang berbeda. Yang kedua yaitu penjelasan. Nah, sosiologi hukum ini berupaya menjelaskan mengapa praktik-praktik hukum tertentu muncul dalam kehidupan sosial masyarakat dengan memfokuskan diri pada faktor-faktor sosial yang mempengaruhi seperti budaya, ekonomi, politik, dan kekuasaan. Melalui semua yang kita pelajari dan saya jelaskan lebih, dapat kita simpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan bidang studi yang mengeksplor keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Jadi dia seperti menjelaskan bagaimana hubungan sebenarnya hukum itu dalam masyarakat dan bagaimana hukum itu bisa dijalani dalam masyarakat. Demikian tadi penjelasan saya, presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.